menyimpang. Ketika ditanya Allah itu di mana, dijawab Allah itu di mana sesuai akidah yang benar. Yang insya Allah nanti akan kita pahami Allah itu ada di mana. Kemudian yang kedua, di atasnya, tumpuan yang kedua, yaitu dia harus beribadah dengan tulus. Artinya seorang muslim harus beribadah tanpa ikhlas. Lillahi ta'ala, tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Jangan sampai Nabi memisahkan yang akan pertama kali dihakimi di hari kiamat. Itu ada 3 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang berjihad, yang disebut sebagai mujahid. Maka dia akan menampakkan nikmat Allah. Dia bisa perang, bisa gelut, bisa memainkan pedang, bisa memainkan panah, sampai turute. Kalau saat ini segala macam kedil, bisa mbok gitu. Terus Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Kata orang itu, dia mengatakan, saya gunakan untuk berjihad di jalan. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, dusta. Kamu melakukan itu semua mungkin disebut wong gagah, mungkin disebut pahlawan, takut gila. Dan harapanmu itu terkabul, buktinya dia dikenal wong sebagai pahlawan. Cita-citamu itu. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeret dia sampai mukanya terseret di bawah, kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, kemudian didatangkan orang yang kedua, dan ini saya khawatir ini adalah saya, karena di situ orang yang kedua adalah orang yang berikan ilmu. Dia belajar maneka warna ilmu, dan dia paham banyak ilmu. Kemudian dari ilmu itu ditunjukkanlah di akhirat dulu, kemudian sinau gini, ilmu tak pirang-pirang. Terus apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Kata orang itu, saya berdakwah di jalan, saya sampaikan agamamu. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Dan kamu pengen disebut sebagai alim, kamu pengen disebut sebagai wong alim, disebut wong soleh, disebut kiai, ustaz, guru, puisi kok arep-arep, kecilan, dan arep-arepmu wis kedadi. Ngomong nyeluk kowe ustaz, ngomong nyeluk kowe kiai, guru, puisi kok arep-arep. Artinya nggak salah dengan manggil guru, ustaz nggak apa-apa. Cuman ustaznya ini loh, jangan sampai yang diharap-harap itu gitu. Karena kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke neraka. Dan si guru dan ustaz ini pun selain dia pinter punya ilmu, dia ternyata juga belajar Quran, dia pinter qiraah, boconane api gitu kan. Maka ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Nikmat suaramu yang indah, yang merdu, ditunjukkan itu penampakannya. Dan dia mengatakan, ya kamu bacakan Quran untuk engkau agar orang kenal Quran. Nah, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada kamu juga ingin disebut selain guru dan ustaz, juga ingin disebut sebagai qori, hafid Quran, seorang imam gitu kan. Itu yang arah-arah. Ketilah ini secelok kono dia. Maka cemplungkan neraka. Nah, orang yang ketiga ini adalah seorang dermawan. Yang dia hartanya banyak, yang kemudian di akhirat dinampakkan nikmat Allah, duitnya oke, usahanya lancar, pokoknya laris gitu kan. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat Allah itu? Kata orang ini, aku gunakan nikmat itu untuk kemudian mengabdi kepadamu. Semua kesempatan infak saya ikut, kurban saya melu, kemudian haji umroh yang mangkat, kira-kira begitu. Zakat nggak pernah telat, semua kotak infak yang ada selalu saya isi dan seterusnya dengan segala macam kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kadzabta, kamu berbohong, karena yang kamu inginkan, kamu ingin disebut sebagai tawadun, orang yang dermawan. Apa kira? Dan itu ya pelakon itu diceluk wong lomo, wong nopo, wong lomo selain istilah lomo ini nopo, wong royal, oleh, ya itu, wong tehweh gitu. Arep-arepmu dorek itu, maka kemudian Allah perintahkan dia untuk seret dan dicemplungkan ke dalam neraka. Akidah yang lurus, amal yang tulus. Yang di atas, muamalah yang benar. Ya, 1, 2, 3. Muamalah yang benar. Maka orang yang akidahnya lurus, amalnya tulus, itu kalau bermuamalah mesti benar. Hitung-hitungan warisan kalih dulure boten bakal kurang, dodolan ten pasar boten bakal kurangi timbangan, jadi pejabat, jadi pegawai boten bakal korupsi. Nah, inilah hakikat seorang muslim.
Tapi kalau kemudian akidah nggak benar, ibadah nggak lurus, nggak tulus gitu kan, kemudian muamalahnya nggak mulus gitu kan, maka tentu setiap celah ini akan menghadirkan tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang paling berat itu kalau akidahnya bengkok. Karena urusan akidah ini bisa menyebabkan rusaknya yang di atas, rusaknya amal kita, nggak terpakainya sholat kita, rusaknya yang di atasnya lagi, muamalah dengan orang itu kalau udah doyan kemusyrikan, kata orang itu nah itu ya. Makanya jangan akan dapati orang-orang yang dipilih dia harus ke dukun, ke tukang ramal, harus dipakai borake ini itu, begitu jadi dia nggak peduli sama yang dia urusi, mau yang diurusi kaliran kayak mati kayak ini penting aku gitu. Maka hal-hal seperti ini sebenarnya sinkron. Adapun Al-Quran mengibaratkan akidah yang lurus itu seperti tanaman yang asluha sabitun fil ard, yang akarnya kokoh. Kalau tadi saya membahasakan akidah yang lurus, Al-Quran membahasakan tanaman yang akarnya kokoh, terhujam ke bumi kuat. Kemudian batangnya lurus ke atas, gede gitu kan. Kemudian daunnya lebat dan menghasilkan buah-buahan. Nah, yang lurus batang inilah yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah harus kencang. Orang yang akidah lurus ya harus sholat. Gitu. Orang yang akidah lurus ya harus puasa. Orang yang akidah lurus ya harus bayar zakat. Maka kemudian ketika dia ibadahnya sudah lurus juga, maka menghasilkan buah tanaman yang rimbun dan buah yang banyak. Berarti kados wit pelong sing gede itu kan, buah sak pirang-pirang. Maka buahnya ini pun dimakan hewan ya bisa, dimakan manusia ya bisa. Maka ketika jatuh pun ini masih bisa dinikmati oleh makhluk Allah yang kecil-kecil seperti ulat dan seterusnya. Maka ini keberkahan pada tanaman yang akarnya kuat. Nah, akidah ini yang harus kemudian kita paham. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada kesempatan saya di sini, sebagaimana yang lalu saya pernah sampaikan tentang pembukaan kajian akidah, maka kita ngetes dengan masih ingat apa enggak. Sebutkan sebab seorang atau sekumpulan orang atau umat atau komunitas itu mengalami penyimpangan akidah dan satu itu sebenarnya Pak Agung sebulan pisang ujungnya sedina pisang satu karena cinta dunia. Dalilnya apa? Dalilnya tentang seorang sahabat yang kemudian diperintahkan untuk memungut zakat. Dan ketika dia memungut zakat, dia ingin gitu. Ada juga dia yang memungut zakat kemudian dikasih hadiah sama warganya yang dititipi zakat. Tinggu zakat itu kowe Pak, kas zakat. Kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasul, ini zakat untuk kaum muslimin dan ini hadiah untuk saya. Kata Nabi, nek kowe ning omah menang lho ini. Kira-kira kowe entuk kuwi ora? Ya boten. Ya wis, kuwi jenenge harta umum. Kuwi jenenge harta haram. Iku nek bahasa sakniki gratifikasi. Gampangane nek kula anak presiden, terus enten sing milih helikopter gitu kan. Itu kira-kira nek kula boten anak presiden milih boten anak Pak Agung ora bakalan disilai gitu kan. Ukur-ukur helikopter motor kuwi sapa milih-milih ngoten to. Nah, itulah namanya gratifikasi. Jadi hadiah yang diterima oleh pegawai karena dia bekerja, maka itu hukumnya haram. Hadiatul umal ululun, hadiah yang diterima pegawai karena dia pegawai di situ itu harta haram. Namun dengan yang jadi lurah kalau memang mendapat hadiah dari jabatan jenengan dicek sih dalam rangka apa? Dalam rangka saya nikah ke anak, monggo. Tapi sewajarnya jadi lurah hadiahnya amplopnya 5 juta kan aneh. Biasanya saya ketahui. Terus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cinta dunia. Yang kedua apa? Yang kedua takut mati, betul. Jadi yang cinta dunia dia takut mati. Jadi orang-orang yang kemudian khawatir ini sepaket dari cinta dunia dan takut mati. Ini maksud saya yang kedua bukan takut mati, cinta dunia takut mati sepaket juga. Nah kemudian yang kedua maksud saya adalah kejahilan, kebodohan. Bagaimana hadis yang pernah saya jelaskan tentang Zulfaisirah, seorang manusia yang ahli ibadah Pak, sampai motornya dekok, sampai batu ireng, sampai kemudian kakinya ngapal. Tapi begitu Nabi SAW membagi ghanimah kepada orang-orang haji yang merupakan pendatang yang nggak bawa apa-apa, itu
Ansor, orang Madinah yang merupakan orang asli di situ malah dikairatkan padahal opayan enten kedone enten, maka Dzulkhuwaisah mengatakan ibnu wa Muhammad, berbuatlah aku wahai Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan loh, nek aku bukan aku itu sopo sing paling aku timbang aku. Artinya Nabi Muhammad SAW itu kalau salah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau wajahnya apa saya tawalla. Itu ceritanya Nabi sedang ngumpul sama orang-orang kayanya Quraisy, kemudian datang orang miskin buta, dan Nabi SAW nggak mau nanggepi gitu, bukan rekening dulu. Maka boleh itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saya tawalla. Kenapa kamu bermuka asam dan kamu lengos rambut gagos yang kui. Anja'al lama ketika orang buta miskin itu datang. Allah menyesat padahal dia datang itu ingin mendengarkan petuahmu, kajianmu, dan dia ingin mensucikan dirinya. Gitu. Maka dalam hal urusan dakwah soal senyum aja, keliru senyum Nabi diingatkan, mana mungkin kemudian Nabi membagi harta ghanimah dengan tidak adil, kemudian Allah membiarkan, pasti enggak mungkin. Makanya Nabi dikenal dengan istilah atau mendapatkan apa kemaksuman gitu, karena dijaga jangan sampai melakukan kekeliruan. Karena dalam hal itu ya, ketika Dzulkhuwaisah itu pergi, maka Nabi mengatakan akan datang di belakang dia penerus dia yang kemudian membaca Quran tapi tidak bisa melewati tenggorokannya, pemahaman agamanya melesat seperti melesatnya anak panah ketika kena buruan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang kita kenal sebagai orang-orang Khawarij. Itu asasnya adalah kejahilan. Nah, orang Khawarij hari ini mungkin namanya Khawarij tidak ada, tapi karakteristiknya itu enten. Ya, yang pernah saya contohkan, misalnya dia mengatakan, oh kamu nggak bayar sama imamku, berarti gue kafir. Itu contoh-contohnya. Bahkan bapaknya pun dikafirkan, dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang nanti insya Allah ada di dalam kitab Syarhus Sunnah. Kemudian asas yang satu, dua, yang ketiga yaitu apa Pak? Jadi cinta dunia, takut mati juga di situ. Kemudian kebodohan, yang ketiga kemunafikan. Jadi kiai-kiai munafik dari dulu sejak zaman Nabi itu sampai wonten. Cuman bedanya orang munafik waktu itu dia sholat bersama kaum muslimin. Kalaupun itu perempuan dia pakai busana muslimah. Tapi hari ini jadi orang munafik dulu itu dia cuma mengingkari dalam hati. Mulutnya sama kayak kita. Kemudian perbuatannya, amaliyahnya sama kayak kita. Tapi hatinya dia nggak mau bersama dengan kita. Dia membenci kaum muslimin dalam hati. Nah, ini menyebabkan kemunafikan. Nah, orang-orang munafik dinas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan berada di neraka yang paling bawah. Nah, yang menarik hari ini, kemunafikan itu nggak cuma di dalam hati, terus ditokkan dalam lisan, dalam tulisan, dalam perbuatan. Bagaimana ada orang yang beragama Islam tapi dia selalu membenci orang Islam, kami membela orang-orang non-Muslim sedemikian rupa. Ketika kemudian lihat ngapunten ibu-ibu yang pakai cadar wanelera karo-karuan, tapi kalau itu sing ora katokan bicarakan saja, gitu kan. Maka hal-hal seperti ini benar-benar nyata ada. Makanya para ulama kemudian membuat istilah atau memunculkan istilah yang baru. Orang-orang itu adalah orang-orang zindik, yaitu kemunafikan yang dikeluarkan, ketok, nyata. Bencinya itu benar-benar muncul, tulisan-tulisannya itu benar-benar ada, kata-katanya itu benar-benar keluar, zamannya itu benar-benar tajam gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita hati-hati. Karena itu maka pentingnya belajar agar kemudian kita cabut kebodohan dari diri kita, kemudian kita hapus kemunafikan dari diri kita jika ada, karena asas dari kemunafikan yaitu kebodohan. Dan kemudian ketika kita tahu akidah yang benar seperti apa, maka kita tinggalkan cinta dunia, karena memang pada hakikatnya kita pasti akan mati. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Maka kita berkenalan dulu dengan Imam Al-Muzani. Al-Muzani diambil dari nisbat Al-Muzainah bin Ad bin Tawbihoh bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nama aslinya adalah Muzainah. Nama asli dari Muzainah adalah Amr. Jadi namanya adalah Amr. Yang memakai nama ibunya Muzainah binti Kalb binti Wabroh. Dan Muzainah adalah ibu dari kabilah yang sangat masyhur. Beliau lahir pada tahun 175 Hijriah. Dan kemudian guru beliau, ini yang menarik.
Guru beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini yang kita kenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Makanya kalau ada ormas yang kemudian mengatakan fikih kami madhabnya Syafi'i tapi akidah kami Asy'ari, maka sajannya itu kurang tepat. Harusnya kalau fikihnya ngambil Syafi'i, akidahnya Syafi'i juga. Oh, Imam Syafi'i nggak ngarang kitab, muridnya ngarang, namanya Syarhus Sunnah. Nah, kalau muridnya ngarang Syarhus Sunnah, harusnya itu yang dipelajari, yang dipakai. Insya Allah sinkron antara murid sama guru. Makanya para ulama itu nggak akan memuji muridnya kalau pemahaman muridnya nggak sama dengan gurunya. Ada orang-orang sesat yang menyimpang dari para majelis yang tak puas dengan syekh itu, kemudian dia bikin majelis sendiri, bahkan dia mengangkat itu sebagai syekh, akhirnya dia itu apa dulu gitu. Itu kan tidak terjadi sama orang-orang Islam jamaah. Bagaimana kemudian dia berangkat ke Mekah, niatnya haji, tapi kemudian dia mengatakan di sana dia peguru, kemudian membawa dalil, kemudian mengatakan mangkul dari Nabi berdasarkan isbat sanad kepada Syekh Yahya dan seterusnya sampaikanlah di Indonesia. Nah, barulah waktu itu informasi belum masif, akhirnya dia melu, bahkan dia membawa hadis tentang orang-orang yang tidak berbaiat pada imam maka dia mati jahiliyah. Orang yang hatinya bersih ya mati jahiliyah, akhirnya baiat dan tanpa sadar mengkafirkan sesama kaum muslimin. Jadi guru yang utama dari Imam Al-Ghazali adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan murid-murid beliau ada banyak seperti Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian ada Imam At-Tahawi, dan kemudian banyak Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian juga ada imam-imam yang lain. Dan Abu Hatim Ar-Razi ini juga menulis kitab akidah, yang insya Allah dia dan beliau dan gurunya sama. Dan Imam Syafi'i menyanjung Al-Muzani dengan mengatakan bahwasanya penolong madhabku adalah Al-Muzani. Ini menunjukkan gurunya sepakat nek iki muridku sing bener kan gitu. Tapi nek muridnya boten bener, biasanya guru ngomong iki muridku sing balelo, sing ora cetha. Dari Imam Ad-Dhahabi pada awal penyebutan biografi Imam Al-Muzani dia mengatakan Imam Al-Muzani adalah al-allamah, yaitu orang yang fakih dalam agama dan orang yang bersujud. Artinya ketika kita mengambil akibat dari kitab Imam Al-Muzani, insya Allah akan terkendali. Tapi kalau kita ngambil akibat dari kitab-kitab tidak jelas, maka bisa jadi kita terjeblos pada pemahaman-pemahaman yang keliru. Dan kalau panjenengan masih ingat di bulan yang lalu, itu kitab akidah sejak awal, yaitu dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang saya tahu nih, yang pertama ini musuh itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian di bawahnya ada Imam Ahmad ibn Hambal dari madhab Hambali. Ketika di situ waktu itu ada kelompok Mu'tazilah muncul, maka Imam Al-Muzani setelahnya. Ini kelompok atau tahapan kitab akidah yang ketiga. Artinya sedangkal ilmu saya tahunya urutannya 3.000. Tapi bawahnya ada lagi. Dan setiap penulisan ini itu karena ada problematika, ada masalah. Kaum muslimin bingung, akhirnya boleh candaan. Otomatis yang digoleki oleh seorang ulama yang faqih, yang alim, yang al-alamah tadi, sing budangnya ilmu ditekoni. Nah, maka nanti insya Allah ada. Kemudian Imam Al-Muzani ini barunya hidup yang panjang, meninggal di bulan Ramadan pada usia 89 tahun. Dan ini di salah satu masjid kita saya bahas hukum orang yang meninggal di bulan Ramadan. Yang intinya adalah itu termasuk husnul khotimah. Walaupun secara dalil nggak ada. Jadi dalil yang ada tentang waktu di mana orang itu husnul khotimah adalah orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat, dia akan terbebas dari siksa kubur. Nah, dalil tentang keutamaan mati di Ramadan itu tidak ada, tapi bisa diturunkan dari banyak dasar di mana Nabi SAW mengatakan buistu di jawami'ul kalim, bahwasanya aku diutus dengan membawa jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang singkat tapi maknanya dalam. Maka ketika kita pahami Jumat itu hakikatnya adalah hari yang mulia, maka demikian juga ketika dikiaskan pada bulan yang mulia, maka orang-orang yang meninggal di bulan mulia juga merupakan orang yang husnul khotimah. Cuma bedanya kalau mati di hari Jumat memang disebutkan keutamaannya bebas dari kubur. Kalau meninggal di bulan Ramadan tidak tahu, karena itu barang gaib maka tidak boleh dikarang. Demikian juga ketika Nabi mengatakan keutamaan meninggal di hari Jumat, ternyata Nabi SAW meninggal di hari
di hari Senin. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq sebagai manusia yang paling utama setelah Nabi SAW, beliau bertanya kepada istrinya, Rasulullah meninggal hari apa wahai Aisyah? Aisyah kemudian mengatakan beliau meninggal di hari Senin. Maka Abu Bakar pun berdoa, saya berharap semoga hari ini sebelum selesai nyawaku dicabut. Dan waktu jalan itu posisi sakaratul maut. Dan sakaratul maut ada dua, Pak. Ada orang yang bisa diajak ngobrol, ada yang boten. Masih bisa diajak ngobrol, maka cara mentalkinnya, sebagaimana Nabi SAW mengajari Abu Talib, dengan diucapkan atau disebutkan perintahnya, wa ammi la ilaha illallah, wahai pamanku ngucap la ilaha illallah, karena masih bisa diajak ngobrol. Tapi nek pun boten saged, dan itu dibisiki langsung la ilaha illallah. Nah, Nabi dan Abu Bakar sebagai orang yang mulia, yang paling mulia dan kemudian orang paling mulia setelahnya yaitu Abu Bakar, dua-duanya meninggal di hari Senin. Ini menunjukkan bahwasannya meninggal di hari Senin juga termasuk ada keutamaannya. Gitu. Makanya meninggal di bulan Ramadan juga bagian dari yang utama. Walaupun dalil secara khusus bukan, makanya dengan kita ini orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan itu jarang. Semakin ugi orang yang meninggal di hari Jumat itu jarang. Apa-apa mau mati pas malam, minggu lagi yang-jangan, keadaan meninggalan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kemudian masuk ke matannya. Matan itu bunyi kitabnya. Tapi sebelum sampai ke bunyi kitabnya, kita ngetes nih, mangkul-mangkulan bunda, mangkul-mangkulan. Kita cek syaratnya. Dikatakan dalam kitab itu yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau omongkan Ar-Rahmanir-Rahim, itu Ar-Rahman itu rasa sayang Allah di muka bumi ini ketika manusia masih hidup itu cuma 1%, dan dituntut kepada semua manusia baik yang Islam maupun yang kafir, tanaman maupun binatangnya, baik yang kecil maupun yang gede, yang ketok maupun yang enggak, yang di daratan maupun yang di lautan, sing iso makmur maupun sing kesat-kesat kabeh itu. Itu cuma 1%. Termasuk di situ adalah adanya anak dari seekor binatang yang musuh ke ibunya, ibu seekor binatang yang kemudian memperjuangkan anaknya, semacam itu manusia juga, maka itu bagian dari rahmat Allah yang dibagikan 1% di muka bumi. Adapun yang 99 itu disimpan di akhirat menunggu ganjarannya. Makanya orang-orang kafir tidak akan mendapatkan 99 itu. Makanya setiap ustaz, setiap guru, setiap kiai itu kalau membuka majelis selalu mengatakan mari kita bersyukur atas nikmat hidayah. Karena itu nggak ada gantinya. Makanya kami pernah dicuri segoro, kemudian diangkat setetes ikilu dunyo, sing kae kabeh kae kuwi akhirat. Makanya di kesempatan yang lain Nabi pernah mengangkat bangkai anak kambing yang telinganya cacat kecil diangkat, sapa gelem iki. Bayaran sak dinar wae. Sak dinar itu kira-kira 1.000. Kata para sahabat, betapa ya Rasulullah itu nggak mati. Wong wis mesti gelem ngentek iki. Itu sudah mati. Jadi umpamanya itu kambing gede, rebus gede, itu sakit diambil kulitnya disamak, bisa dimanfaatkan. Tapi nggak perlu dimakan karena udah bangkai. Tapi bisa dimanfaatkan di sendal, di tas, sakit. Disamak dulu tadi, diproses. Tapi karena kecil, nah ini kita dimbu, macam-macam kan nanggung, kurang gitu bahannya. Maka Nabi mengatakan, dunia di mata Allah nggak lebih berharga daripada ini. Nah sehingga seorang yang beriman dia akan ngerti bahwasanya imannya itu nggak ada nilainya, maka nggak pantas kalau cuma diganti dengan indomie dan telur, nggak cocok. Jangankan kok niku gitu. Nabi sampai kemudian ditawari, pengen ngomong sing paling ayu Muhammad pakai. Pengen kedudukan di tengah-tengah orang Arab tak cepati. Pengen bombo sing paling apik paling oke tak siapi. Kata Nabi apa? Sekiranya lau wadok tersamsa fil yamini, kiranya kamu bisa ngambil matahari itu tidak tahu di tangan kananku. Dan kiranya kamu bisa ngambil rembulan wadok fil yasari, kamu taruh di tangan kiriku. Aku nggak akan meninggalkan jalan ini sampai bahwa ini yang menang atau aku yang maju. Makanya kalau kita mendapati orang-orang yang akidahnya kurang kuat, kurang kokoh tadi, maka kemudian lagi ada masalah dikit gitu kan, ditawari seperti oleh dokter sedikit dan
sesuai ketemu jodoh, sekalian ketemu jodoh diajak pindah agama ya gelem. Maka itu sebuah kerugian. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikatakan akhbarana al-faqih al-imam Syamsuddin Abdul Is Yusuf bin Umar bin Abi Nasr al-Hakari di Sahri Safar sanah Sita Asyarata wa Sittami'ah qala telah memberitahukan kepada kami al-faqih ahlinya fikih Imam Syamsuddin Abdul Is Yusuf bin Umar bin Abi Nasr bin al-Hakari pada bulan Safar tahun 616 Hijriah dia berkata haddatsana Asy-Syaikh al-Imam al-Hafidz As-Saqafi As-Siqati Baqiyatus Salaf Abu Ishaq Ibrahim ibn Usman bin Isa bin Bas al-Marani min lafdihi bil mausul fi tis'is asharata min Jumadil Awal sanah isya asharata wa sittani ahkala telah menceritakan kepada kami Syekh Imam Al-Hafidz terpercaya sisa generasi salaf yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Usman bin Isa bin Barbas Al-Marani dari lisannya sendiri di Mosul, Irak sana pada tanggal 19 Jumadil Awal tahun 611 Hijriah dia berkata dan kemudian akhbarana Asy-Syaikh As-Salih Al-Alim Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hamad bin Mafraj bin Ghayas Al-Artahi Ra'ati alaihi bikostos Misra kala telah memberitakan kepada kami Syekh kami yang mulia orang yang alim yang berilmu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hamad bin Farij bin Ghayas Al-Artahi yang aku bacakan hadisnya kepadanya di Fustat Mesir dia berkata akhbarana Syekh Al-Musnad Al-Alim Abdul Hasan Ali bin Husain bin Umar Al-Musili Al-Farra'i fima adina fihi telah diberitakan kepada kami Syekh Muslim ahli hadis yang menyampaikan syarat yang alim yaitu Abu Hasan Ali bin Al-Husain bin Umar Al-Musili Al-Farra' dalam hal ini yang diizinkan kepadaku untuk meriwayatkan darinya qala Asy-Syaikh Ibrahim bin Usman Syekh Ibrahim bin Usman berkata wa akhbarana Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Hafidz Abu Zahir Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim bin Sulfah Al-Asbahani As-Salafi fi kitabihi ilaina min al-Iskandariyah fi Rabiul Akhir sanah arba'ah wa sab'ina wa khamsini'ah telah memberitahukan kepada kami Syekh Imam Faqih Hafidz Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Sulfah Al-Asbahani As-Salafi kemudian melalui suratnya kepada kami dari Alexandria pada bulan Rabiul Akhir tahun 574 Hijriah. Tidak, sehingga kalau ngomong mukal mangkul, sopo tekan nabi siswa dulu itu tidak bisa. Ya. Sampai hari ini pun tidak bisa. Makanya wakil imam dia yang pertama dari para manusia, Pak Irawan atau siapa itu sampai bertanya ke Mekah begitu sampai Mekah bertemu dengan ulama Mekah yang kemudian akhirnya ke Madinah atau di Madinah namanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang kitabnya saya bahas di Masjid Istiqlal kalau hari Ahad pada malam itu bertanya ya Syekh kami punya organisasi kami membayar seorang menjadi imam kemudian kami punya struktur seperti ini itu malah langsung sesat jatuh seperti ini itu ya Allah seorang ulama nanti ngomong ngoten itu dekat tapi ya imam cinta 14 karena tadi cinta dan perputaran uang tahun itu triliunan cuma 1,1 triliunan dengan dari ngerti triliunan bisa Kala kemudian beliau berkata akhbarana As-Syarif Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hasan Ibni Batnah Al-Ansari di Makkah biqiraati alaihi fi sanah tis'in wa tis'ina wa arba'ini'ah qala telah memberitahukan kepada kami Syarif Abu Muhammad Abdul Malik bin Al-Hasan bin Batnah Al-Ansari di Makkah lalu membacaan kepadanya pada tahun 399 Hijriah dia berkata wa akhbarana Abu Abdullah Al-Husain bin Ali An-Nasawi Al-Faqihu qadima alaina Makkah akhbarani Abu Muhammad Ismail ibni
Raja bin Sa'id al-Asqalani di Asqalan telah memberitahukan kepada kami Abu Abdullah Al-Husain bin Ali An-Nasawi, seorang fakih yang datang kepada kami di Mekah. Abu Muhammad Ismail bin Raja bin Sa'id al-Asqalani memberitahukan kami kepada kami di Asqalan. Kemudian akhbarani Abdul Husain Muhammad ibni Ahmad ibni Abdurrahman al-Malkiyu wa Abu Ahmad Muhammad ibni Muhammad ibni Abdurrahim al-Qaisarani kala mengabarkan kepada kami Abu Al-Husain Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman al-Malki dan Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahim al-Qaisarani ditawarkan kepada kami, mereka berdua mengatakan ulama hadis itu zaman dulu itu sampai hafal kayak gitu. Saya aja baca, saya nggak hafal lagi. Makanya kalau di Jawa ini kan enten anak, bapak, terus mbah, buyut, tangga, pareng, raro, langsung raro, enten pareng ya, terus nama dulu, ketuk siwur, dulu lah. Nah, ini enten betul-betul itu 16 sama orang tingkatan ada sebutannya sampai keblok gosok, enten, yang nomor pinter ya. Ketuk siwur, gantung siwur, kok gosok, kapan-kapan kalau kawakin. Lu ada yang ningali yang terbiaya itu tuh boleh. Ini istilah yang terbiaya. Kemudian saya lanjutkan lagi dari Rampung. Jadi Akhbarana Ahmad ibn Bakar al-Yazuri telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Bakar al-Yazuri. Ini yang terbiaya. Qala hadatsani Al-Hasan ibn Ali Al-Yazuri, kemudian mengatakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Yazuri Al-Faqih, seorang fakih, atau Sani Ali bin Abdullah Al-Halwani, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Al-Halwani, yang berkata, untuk Bitarabulusa Al-Maghribi, aku berada di Tripoli itu Suriah. Dulu namanya Tarabulus, sekarang istilahnya Tripoli. Tripoli Maghrib, di sini Maghrib Maroko. Al-Maghrib, Tawakarna anak dan aku dan temanku. Wa ashabi as-sunnah ila an-zakarna abba. Kemudian menyebutkan tentang sunnah, jadi bercerita tentang poros-poros atau pokok-pokok akidah. Sehingga kami menyebutkan Abu Ibrahim Al-Muzani. Nah, namanya Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah. Nah, kami kumpul, kami bercerita tentang poros-poros akidah, pokok-pokok akidah juga. Kemudian tersebutlah nama Abu Ibrahim Al-Muzani, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah. Faqala ba'du ashabina, maka sebagian sahabat kami berkata, walawani annahu kana yatakallamu fil Qur'an. Telah sampai kepadaku bahwa dia pernah berbicara tentang Al-Qur'an, wa yaqifu indahu, dan berhenti di situ. Wa yaqra akharu annahu yaqulu lahu ula'an anistama'a ma'ana qaumun akharun. Dia berkumpulah dengan kami sekelompok orang yang lain. Kemudian apa? Fahamman nasu dzalika ghamman sabita. Orang-orang yang ngumpul itu dalam kondisi sangat sedih. Kenapa sedih? Asas dari rusaknya akidah. Muncullah kebodohan, muncullah keanehan, muncullah pemahaman-pemahaman yang luar biasa aneh. Di sini dikatakan kata benda ilahi kitaban nuridu an-nasta'lima minhu. Maka karena kami sedih tentang orang-orang yang aneh-aneh ini, maka kami menulis kepada beliau rahimahullah, yaitu Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah, tentang apa? Yaqtubu ilaina syarhas sunnah. Kami minta supaya beliau jelaskan tentang pokok-pokok akidah kita. Filkotor tentang masalah takdir. Karena ada orang yang nggak percaya tentang takdir. Sampai hari ini kan gitu ya. Kemudian irja tentang urusan orang-orang murji'ah, orang-orang yang kemudian berpendapat bahwasanya iman itu sama antara seorang ulama dengan seorang penjahat, sama. Hari ini pun ada. Kemudian Al-Quran, tentang Quran, karena ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu cuma tulisan yang bisa salah, bisa benar. Kemudian wal-ba'as, dan tentang hari kebangkitan, dan kemudian wal-nusyur, dan tentang kehidupan setelah kematian. Kemudian wal-mawazin, tentang mizan, wal-fin nazar, dan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala.
fakataba ilaina, kemudian beliau menyusunlah itu kitab beliau, tulisan beliau namanya Syarhus Sunnah. Sehingga tulisan beliau ini sebenarnya tulisan ringkas, gak pakai balul. Atau kalau pernah ke balul ini sekali. Makanya nanti saya bacakan semuanya karena kita ketemu sebulan sekali. Pikiran saya, nek wis tak bacakan semuanya paling enggak dengan pun nanti mireng. Nah, umpami mungkin pulau Sedorumin atau dengan Sedorumin paling boten pun nanti krungu akidah sing bener. Ini kira rada suwe tadi. Itu sampe kan enggak. Hah? Sampai rampung tenane lho, Bu. Tenang sawah. Oh, iya. Mas muter terus Mas ini. Enggak gelas rek. Ayo muter terus sih. Awan. Oh, sakit Mas. Nah, kemudian beliau akhirnya nulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ulama ini nulis mesti Bismillahirrahmanirrahim. Nek nulis itu Bismillahirrahmanirrahim mau mulai kumpuli bojo, mesti Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita harus membiasakan Bismillah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, mendoakan orang-orang yang minta dituliskan akidah yang benar. Asamanallah wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah melindungi kami dan Anda dengan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu berakidah atau beriman lemah, butuh Allah untuk meneguhkan iman. Makanya dengan sedinten ping 17 ngono lho, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau gede-gede nanti ada wong ora kata kayak artis rakatoan di Indonesia iman kami tak wes kematian pola. Nah, betul-betul gitu musik. Jadi iman itu bisa naik bisa turun. Nah, nanti akan bahasa kita. Maka kemudian beliau mendoakan wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan panjenengan semua untuk terus menetapi petunjuk ulama. Terus bismillah kemudian dongake kiai yang minta tulisan ini. Amma ba'du, setelah itu fa innaka aslahkallahu sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Semoga Allah memperbaiki keadaan panjenengan semua yang telah meminta kepada saya untuk menjelaskan apa itu as-sunnah. Jadi as-sunnah itu mungkin ada penjelasannya panjang, tapi intinya as-sunnah dimaksud ini soal poin-poin akidah. Amran, yaitu urusan as-sunnah. Tasbiru nafsaka ala at-tamassuki bihi wa tadra bihi angka subahul aqawi wa zayran muhtasatul bawli. Maka Anda bersabarlah dengan berpegang teguh pada sunnah ini yang nanti tak tuliskan ini. Jadi ini minta menggunakan foto ini, foto lem sabar, tekelem nanti. Kemudian dan semoga menghindarkan diri Anda dari keraguan ucapan orang-orang doli yang suka berbuat muhdas, gawe-gawe, ucapan yang dulu nggak ada, tiba-tiba diada-ada, terus dibaca benar. Nah, makanya ketika orang Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, Imam Ahmad itu juga tuh buat nangel-nangel, tekok. Kowe karo Nabi, kowe pergi. Tentu orang awam pun akan mengatakan kenal agama Nabi daripada dia kan. Oke, kowe karo Umar bin Khattab luwih alim di, pasti luwih alim Umar bin Khattab. Kowe karo Umar luwih alim di, pasti luwih alim Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ditanyakan 4 orang ini. Kamu sama 5 orang ini tentang agama ini mau ngerti mereka atau kamu? Nah, tentu ini yang Mu'tazilah mengatakan dia lebih ngerti mereka. Nah, kemudian Imam mengatakan, nek kowe yakin mereka lebih ngerti daripada kamu, seperti tak ini. Ngomong Quran itu makhluk, dari 5 orang ini sengendi. Dan Imam Ahmad itu ahli riwayat. Jadi riwayat hadis. Jadi nek nanti dia yang ngomong si fulan ini akan ditanya, hadisnya di riwayat sahabat, sama-sama, itu. Bisa.
ahli dia pada waktu itu. Pintar dia. Maka Imam Hakim melanjutkan perkataannya. Nek rumah orang ini sebagai orang yang paling ahli dalam agama, gak pernah ngomong Quran itu makhluk, tapi saya tenang oleh mereka. Umpama tenang loh Quran itu makhluk saya sebut yakin. Kan penak gitu kan. Makanya beragama itu taufik yang tinggal boleh berbensak kreatif maneka warna. Jadi aja kreatif silakan babakan baju monggo, jika rendo-rendo monggo, atau babakan kendaraan monggo, babakan telepon handphone silakan teknologi tapi urusan agama stop. Dan itu enten kaidah bahwasanya kita harus muwafaqatis sunnah derek apa yang dipunajarakan kali kanjeng. Nah, makanya beliau kemudian di sini mengatakan iki bengko nek tak tulis cekel no muga-muga keraguanmu ilang. Muga-muga omongane wong tak cekel kae ora usah mlebu ning atimu rasa mbok pikir jeru. Ngoten niku nek kita semangat bosone kiai iki juga lulu. Betul banget nih. Atasnya begitu. Dalam ini enggak? Betul. Lulu. Kemudian waqad sarahtu laka manhajan muwaddahan munuran. Saya telah menjelaskan kepada kamu sebuah metodologi yang terang benderang lam alu nafsi wa iyyaka fi nushan, dan tidak akan saya sia-siakan diri saya dan Anda untuk menasihati ini. Artinya aku nulis ini insya Allah satu kata pun tidak akan sia-sia. Apa ini benar sekalian. Itu orang fakir itu atau itu pedu. Termasuk akidah Imam Sufyan As-Tsauri di akhir akidah beliau mengatakan, wah kita tulis buku nek mbok cekel mengko patut karo Gusti Allah ditutupi kowe untuk kita menjawabkan Sufyan As-Tsauri. Jadi tegas itu Imam Sufyan As-Tsauri. Kemudian batak tufihi bihamdillahi dirusdi wa tasdid. Dan aku memulai nasihat ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang memberikan petunjuk, dan tasdid yang maha tepat dalam memberikan hidayah. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah ya ahaqqu min dzikri wa aula min syukri. Segala puji bagi Allah yang lebih berat untuk dipuji dan disebut dan lebih pantas untuk disebut-sebut karena kita banyak bersyukur kepadanya. Wa alaihi asli, dan kepadanya aku memujinya. Al-Wahidis Samad, yaitu Allah yang Maha Esa dan tempat bergantung. Alladzi laisa lahu sahibatun wa la walad. Dan Allah tidak butuh sahabat dalam mengelola dunia ini, dan Allah juga tidak butuh anak, siapapun dia tidak butuh. Jalla amil misil kalau sabiha lahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mulia, tidak ada yang serupa dengannya. Ini akidah. Makanya kalau kemudian Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir, Allah itu tidak serupa dengan makhluk manapun. Maka nanti ada sebuah kisah ketika Dajjal itu muncul. Dajjal menjumpai seorang pemuda yang kemudian dibelah dua, disigar. Begitu kemudian tersigar, belahannya mencelat ke timur dan ke barat jauh dalam kondisi mati, dipanggil lagi, dihidupkan. Dan ketika kemudian hidup, Dajjal pun mengatakan, kalau mau urip, tak percaya mati, saya kita urip deh. Makannya imani aku jadi Tuhanmu. Maka pemuda ini mengatakan, justru perbuatanmu ini meyakinkan aku, nek kamu bukan Allah. Dari awal dia sudah melihat itu juga bukan Allah. Begitu kemudian dia bisa melakukan itu, dia makin mantap kalau dia bukan Allah. Padahal tabiat orang waktu itu, ketika Dajjal belum menunjukkan kehebatannya, mereka tidak menganggap Dajjal siapapun. Tapi begitu Dajjal juga bisa menunjukkan kehebatannya, banyak orang beriman kepada Dajjal. Kenapa pemuda ini enggak? Karena dia berpegang pada ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Gusti Allah, Tuhan Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb kita Allah, gak serupa dengan makhluk. Artinya kalau panjenengan nemoni menungso, betul kok kados kita dua tangan dua sikil kali Mustafa sakmoto, maka itu jenenge menungso. Dan Gusti Allah tidak sama dengan menungso. Jangankan Allah sebagai Rabb dan manusia sebagai makhluk, kita dan nenek yang sama-sama makhluk, kita pun disamakan enggak? Nah, dengan pastikan namanya Narno, tangannya dua,
Monyet tangannya 2, jarinya 10, monyet dia 10. Dengan waktu kalau punya mahal. Maka ketika masuk dengan makhluk asal kita nggak boleh menyamakan, maka pemuda itu pun mengatakan justru yang tak lihat kamu adalah Dajjal. Dan dia membahasakan tak belok matamu satunya pijak, satunya keluar mencoto. Nah, maka Allah itu maha sempurna. Dari bentuk menungso wae Gusti Allah, pemenang motomu kaya ngono, dilakukan praktek itu kaya ngene, iki persis kaya ramalane Nabi Fudo itu Dajjal. Karena itu dipetel oleh mboten saged terus ditinggal lunga. Kenapa pemuda ini bisa begitu? Karena dia mau bermajelis ilmu, kemudian memiliki akidah yang lurus. Tapi nek wong pramudeng, ala kok lagi ngono, nek wong gondrong turu, dengan sing kuantul, terus iso ngomong karo malaikat ning kuburan, iso ngomong karo malaikat ning langit, iso ngomong karo semut, ngoten iku terus. Betul, berarti sing meli gitu. Nah, maka pentingnya ilmu itu agar jangan sampai ini tahu betul. Betul sudah berjanji loh Pak. Ya, maka dari situ aja kemudian kita paham. Dan di sini kemudian dikatakan lagi wala adila, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Ini akidah lagi. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah sehingga seorang muslim tidak boleh berbuat kesyirikan. As-Sami al-Basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Tapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Jadi kan bisa mendengar saya karena enten tapi enten pun bisik-bisik tembing tembok mriku dengan sakit direm. Tapi Gusti Allah semua yang terbisiki di muka bumi bahkan di dalam lautan pembicaraan para binatang-binatang, virus-virus amuba, mereka ngomong apa sesamanya, Allah tahu. Kemudian Al-Alim, Al-Khabir, maha mengetahui dan maha teliti. Kemudian Al-Muni, yang maha waspada, Ar-Rafi. Nanti ada penjelasannya satu-satu. Kemudian beliau mengatakan pada akidah yang pertama, wa ala arsihi min majdihi bidatihi wa huwa danun bi ilmihi min khalqi. Dia berada di atas arsnya. Ini akidah. Makanya di depan tadi saya kasih contoh Allah itu di mana. Dan di dalam belajar dia akan paham Allah di atas ars. Soal arsnya kayak apa bentuknya, Allah di sana seperti apa posisinya, maka wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Mempertanyakan segala macam itu pertanyaan yang keliru. Harusnya nggak usah dipertanyakan. Kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya dia sangat dekat sangat dekat kepada kita tentang apa? Ilmunya. Jadi bukan fisiknya, bukan zatnya. Zatnya Allah di sana berpisah dengan kita. Tapi secara keilmuannya Allah mengilmui tentang kita. Makanya kita berbisik-bisik membahas orang lain, Allah tahu. Kita punya rencana sekolah jahat, Allah tahu. Makanya kalau panjenengan temukan zaman PKI dulu, berarti partai itu senang. Kemudian tiap kampung enten, bahkan sudah didesain segala macam aparatur dosa-dosa nanti tekan dosa RT ini kuwi. Nah, iya benar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kiri, Allah lebih cantik desain pakarnya daripada manusia. Kalau mau bunyi bisa. Makanya dengan orang yang susah, penting dengan sholat, minta kepada Allah, dengan jaga akidah, insya Allah dengan dalam kondisi-kondisi yang penting dengan berangkat tangan ke langit, mungkin dengan yang kabul dan Allah tersorot berlindung di orang yang aneh-aneh ini. Jadi nggak usah kemudian tidak begini, usah. Kalau pun sepuh banyak doa, pemimpinnya di doaan yang baik-baik, gitu toh. Berharap pemimpinnya kalau emang nggak benar ya benar diluruskan, akhirnya besok dia dicecek ya. Gitu. Jadi dengan doa itulah kita berubah manusia. Karena ilmu Allah melingkupi mereka. Dan di sini dikatakan min khalqihi, dan melingkupi makhluk-makhluknya. Kemudian ahad atau ilmu bil umur, dan ilmunya mencakup segala sesuatu bermasalah. Wa an saja bi khalqihi sabiqal maqdur, dan dia menetapkan dalam ciptaannya apa yang telah ditentukan sebelumnya. Ini takdir. Jadi apapun yang terjadi sejak kita belum ada sampai nanti nggak ada, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Soal tulisan kita itu apa? Wallahu alam, kita nggak tahu. Nabi mengatakan beramallah agar kamu dimudahkan dalam mendapatkan apa yang sudah ditentukan kepadamu.
Wa huwal jawadul ghafur, dan Allah lah yang maha dermawan dan maha pengampun. Ketika dibahasakan maha dermawan, bagi yang memberi rezeki itu juga Allah. Makanya tidak pantas orang yang ngaku muslim tapi nyuwunnya pada demit-demit, baru saja nandur pari tapi tidak bisa jeli, bobolan tidak boleh pesugihan dan seterusnya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati kalian. Al-qada'u wal qadar, itu adalah takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, fal khalqu 'amiluna bisa bikin ilmihi, maka makhluk-makhluk itu bertindak sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi kita itu ngapain Allah itu tahu, gitu kan. Jadi nggak mungkin kita ngapain Allah nggak tahu, nggak mungkin. Sampai daun berkuburan pun Allah itu tahu, sampai enten semut musuhin Allah itu tahu, sampai diibaratkan yang namanya riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam juga 8 malam. Allah itu tahu, sampai nanti orang-orang yang meriakan amalannya ketika mereka berharap pahala, Allah mengatakan taruh tuhu wa syirkuhu, tak tinggal DE taruh sing disekutukan marang aku amale barang. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan kowe biyen jaluk dipuji karo wong kuwi, saiki jaluk ganjaran marang wong kuwi. Ini urusan nanti yang tahu pelakunya, tapi Allah juga maha tahu. Kemudian warna fiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarri, dan kemudian menjalankan apa yang Dia ciptakan untuk mereka, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi semua bentuk kejadian di muka bumi, apakah yang baik, apakah yang buruk, apakah hujan, apakah kering, apakah gempa, apakah aman, terkendali, maka semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti nanti ada seorang habib ngomong gitu kan, bahwasanya semua bencana di muka bumi ini gak akan terjadi kalau nggak dapat izin dari Wali Kutub. Wah, ngomong apa itu? Kalau Wali Kutub sudah mengizinkan, maka gempa itu terjadi. Kalau Wali Kutub mengizinkan, maka tsunami itu terjadi. Makanya Allah akan bertanya kepada Wali Kutub, ngomongnya. Padahal di sini akibatnya nggak seperti itu. Artinya omongan-omongan itu bertentangan dengan akidah. Karena Allah mau ngapain aja gampang dan tidak ada bahasanya ayyakulalahu saya. Jadi nggak pernah kita izin siapapun. Kemudian layan berikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wala wajibuna ila sarfil maksiyati anha daf'an. Mereka tidak memiliki manfaat dari ketaatan untuk diri mereka sendiri. Artinya manusia itu kalau kemudian semuanya beriman, maka tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Termasuk dan tidak dapat menghindarkan dosa, bahkan malaikat pun tidak bisa menghalangi mereka dari perbuatan dosa. Artinya ketika semua manusia itu berbuat jahat, bermaksiat, bahkan naudzubillah, semua naudzubillah, kafir semuanya, maka itu juga tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu kebutuhan kita, sebagaimana kita butuh kepada makanan setiap hari. Berbedanya dengan telat bahar rasa luwe, telat ngombe rasa ngelak, tapi telat sholat, jarang orang yang rasa gersang hatinya. Makanya disitulah iman. Kalau masih punya alarm, alhamdulillah. Tapi kalau bosan, masya Allah. Maka di sini kemudian akidah yang ketiga dituliskan, nanti kalau dasarnya lebih dekat, yaitu khalaqal khalqa bimasyiati an ghairi hajatin kanat bih. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya tanpa ada kebutuhan pada makhluk itu sendiri. Artinya ketika Allah menciptakan manusia, seorang bukan tersa, bukan butuh hal yang manusia. Jadi bukan butuh dan manusia tidak bisa buat. Tapi Allah katakan apa? Lihat dulu aku ayyukum ahsanu amalan. PKP tak cipta, pengen tak tonton. Ini sing dadi wong sing ngabekti, wong sing manut, wong sing beriman, wong sing sholat, wong sing poso, wong sing haji umroh nek memang punya duit. Nah, maka khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadati. Dan Allah menciptakan semua malaikat untuk taat kepadanya dan menjadikan mereka untuk beribadah. Itu dengan malaikat memang diciptakan dan disuruh dengan satu tugas beribadah. Tapi ibadahnya seperti apa? Kami minhum malaikatun bi qudratihi lil ars. Di antara mereka ada malaikat yang Allah suruh untuk memikul ars.
hamilun, mereka membawa aras, wa ta'ifatun minhum haula arsi, dan ada sebagian dari malaikat yang lain itu mengelilingi ars. Jadi enten malaikat sing mikul, enten malaikat sing mengelilingi. Yusabbihun, mereka tugasnya bertasbih setiap saat, wa akharuna bihamdihi muqaddisun, dan yang lain lagi diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastafa minhum rusulan ila rusulih, dan memilih di antara para malaikat itu sebagiannya diutus untuk menemui rasul-rasulnya di bumi. Wa ba'dhum mutabbiruna li amrih, dan sebagian dari mereka mengatur urusannya. Jadi ada yang mengatur amal, ada yang ditugasi untuk ketuburan, nanti kalau ada detailnya, ada yang kemudian mengirimkan wahyu, ada yang kemudian mengantarkan rezeki dan seterusnya. Adam alaihi salam itu adalah salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ngalih itu rambut, terus ambil kitabnya kopi. Itu yang nomor benar Pak, nomor 2 nomor 3. Nah, kemudian yang keempat tentang Adam, kata Imam Al-Ghazali, summa khalaqa Adam biyadi. Kemudian Allah menciptakan, tawar mau kan? Tawar. Nggih, napa nggih. Summa khalaqa Adam biyadi. Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Kemudian wa askanahu jannatahu, kemudian menetapkan Adam berada di surganya. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu, dan kemudian sebelum itu dia juga sudah menciptakan penghuni bumi, yaitu di dalamnya ada para jin. Wa nahahu an sajaratin, dan Allah melarang Adam untuk mendekati sebuah pohon. Nanti boleh Pak. Fakat nafaja qada'uhu alaihi bi'aqliha, dan Allah kemudian melarang Adam untuk mendekati itu, tapi Allah sudah takdirkan. Berarti takdir. Kalau Adam akan memakannya, summa ibtalahu bimanaharu abdiha. Kemudian Allah menguji Adam dengan apa yang dilarang tersebut atasnya. Dan takdir Allah Adam tetap memakan itu. Nanti ada orang yang nggak percaya kalau orang pertama itu Adam. Kamu sudah nggak? Munyo, itu enggak? Ya, teori evolusi nenek moyang manusia adalah munyo, dan makanya dengan ada foto SMA nih kan belajar teori evolusi itu kandani. Bah mungkin jenenge Mbah Sastra orang munyo. Ugi mengatakan jenengan nek jadi guru. Ini pas pembahasan teori evolusi ya ganti, tapi kita sing liya. Pokoke kok nek ulangan jatane kuwi, iki rasa ajarke ya, ajarin liyane ngoten. Lha niku kuliah Pak. Kuliah enten kampus kula niku ten Mesir niku tapi online. Niku kuliah akidah termasuk Imam Al-Ghazali iki, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian pokoknya kitab-kitab yang bagus lah, kitab-kitab fikih bagus itu, termasuk tarikh dan seterusnya ini. Nih di sini itu mungkin dikonversi ke kampus Indonesia, jadi pun jadi nilainya dan filsafat ngopong, mungkin nilainya melihat gitu. Ini mata kuliah kan itu benar filsafat ini. Jadi jangan ngajaran sekolah, nggak pokoknya kurikulumnya beda, kita tahu. Nanti kalau itu mata kuliah rancak tahu atau mata pelajarannya rancak tahu, ngajar nilai revolusi, yang mau ditutup Jadi terus boleh itu kan buku-buku ditutup bukunya, nah, anak-anaknya murid-murid diajari akidah sing bener, tata cara sholat sing bener, termasuk akidah tadi bah mungkin bah ada orang bah munyo, itu penting itu. Itu akidah ya Pak. Jadi kalau kita mengatakan kayak itu, usaha nanti. Semua sawata alaihi atuwahu fa'alwahu alaiha. Kalau Allah menguasakan musuhnya, yaitu syaitan, untuk leluasa menggoda Adam alaihissalam, wa ja'ala aqlahu laha ilal ardi sababan, terus dia menjadikan sebab makan buah itu sehingga terusir ke bumi. Kama wajada ila tarki aqlihi sabulan, dan Adam tidak mendapatkan jalan untuk meninggalkan makanannya. Raiso kemangan dikata Raiso sudah tertulis dalam takdir. Wala anhulaha madhaban, dan tidak pula punya jalan untuk pergi darinya, lari dari masalah. Ya tentang ini ada masalah dibuat. Tapi apa? Nggak bisa. Masalahnya urusannya dengan dia dengan Allah, nggak bisa. Ya, dia dengan Allah dan digoda setan. Jadi kalau itu makhluk ya cuma Adam
setan, malaikat gitu. Ada masalah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu. Karena kita sekarang punya masalah, punya dosa, punten ya itu korupsi itu gitu ya. Itu ya bisa dia lari di dunia, tapi di akhirat bukan sakit. Padahal kata Nabi SAW di sana lagi naro lagi hama, nggak ada dinar kali dirham. Dan bagaimana cara menebus harta yang dikorupsi? Akan diambil kebaikannya. Nek nanti entek, maka dosanya orang yang diambil diambil ditransfer ke dia. Ini yang disebut dengan rajulun muflis, orang-orang yang bangkrut. Saat ini coba membayangkan umpami kita ada di sholat jamaah pahalanya itu likur. Terus ada di antara kita tahu bilang dua utang rong yuto itu ngatus yang orang di sahur. Pergone iso nyingkiri sing duit entah lari entah sembunyi entah sing duit yo lali sisan gitu. Padahal kita kelingan ini kemudian kita lali anak itu rong yuto itu ngatus. Nah rong yuto itu ngatus ini kan nilai 5 gitu. 27,5. Nah ini pun kemudian ditebus sebagai pahala sholat. Berarti dengan tegang sholat ping 1.000 kali jamaah lagi lagi bisa menebus utang rong yuto 700 ribu nek niku 2,5 miliar ribu nek niku 271 triliun dah oke dah entek pahala itu. Makanya kalau kita memang di dunia ini punya sanggeman, punya utangan, maka jangan sampai lari. Mungkin ngapunten umur kita diperpanjang oleh Allah, mungkin maknanya, hikmahnya agar kemudian kita metani barangkali cek duit utang yang harus dirampuni barangkali. Makanya enten bapak sepuh itu sanjang kali sederek kula, terus sederek kula itu cerita kali kula. Pak Ega muni ngene piye? Apa umurku dawa iki ben anu yo. Ben kabeh bodohku tak tunggu sik ning anakku yo. Ku lagi aku dijaluk karo dicabut karo Gusti Allah. Nah, kula diceritani kula mau buka ora yo. Jenenge warisan, wong tuwa ini gal pira-pira nek begitu wong mati ya tetep ditung karo anake. Ra mungkin ora nek anak ra doyan warisan, kabeh doyan. Wong mati bare jumure nek sepuh. Mau ya mau hikmahnya bukan itu. Mungkin disuruh nambah ibadah atau disuruh ngiling-ngiling barangkali masih punya hal-hal yang harus diselesaikan. Kok pilih dia pas kerja tadi turah, mikir dana desa, ayo. Ngoten ya. Jangan sampai kemudian dibayar lagi pahala. Kemudian yang kelima tentang surga dan neraka, kata Imam Al-Muzani, hampir 10 menit kurang. Summa khalaqal jannati min dzurriyyati ahlan. Lalu Allah menciptakan sebagian keturunan Adam menjadi penghuni surga. Jadi bukan sebagian. Makanya dalam Al-Quran dikatakan uiddat lil muttaqin. Uiddat lil mu'minin. Surgane wong digolong iman lan takwa lan kafir ora. Makanya tadi saya bilang 99 itu rahmat Allah yang merupakan ujawantah dari nama Ar-Rahim itu ngentasi panjenengan syaratnya istiqomah nanti tekane hati. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, amal jenengan itu dibuat dari niatnya. Kalau ikhlas ditampi, tapi ampun luput bahwasanya wa innamal a'malu bikhawatimiha. Manusia yang beramal yang beribadah bodoh belok tutup pamit karine piye. Dino-dino sholat mati kok karo bojone yang mulia ning jero mobil ra rambut. Nah ini berarti suul na'udzubillah. Maka yang harus kita pahami jangan sampai seperti itu. Mereka beritanya mereka ustaz dan ustazah melakukan perzinahan di masjid. Hafid dan hafidah, ampun. Hal-hal seperti ini harus kita waspadai, apalagi sampun sepuh. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi, fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun. Dan mereka melakukan amal penduduk surga karena dikehendaki oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terpilih mendapatkan hidayah taufik, kemudian mendapatkan hidayah irsyad, kemudian terpilih untuk wafat di atas keyakinan yang benar. Maka Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia,
istakmalahu. Allah akan mempergunakannya, memperdayakannya, memberdayakannya, memberdayakannya gitu. Karena kalau bertanya, bagaimana istakmalahu ya Rasul? Bagaimana Allah akan memberdayakan manusia ini? Kata Nabi SAW, yuwafikhu lil amali sholih qabla mauti. Dia akan dimudahkan, dikasih taufik beramal sholih sakderenge sibuk. Makanya nanti ada orang yang kemudian orang yang masjid jadi, jarang yang masjid. Dan karena mungkin yang RT disuruh fasilitas RT amanah, akhirnya diundang untuk datang ke masjid, tak rapat takmir karena butuh bendahara. Maka ketika ditawari dia bendahara mas, maka orang yang paham benar hadis ini, dia akan mengatakan siap. Kenapa? Berarti dia terpilih untuk berbuat baik dan beramal yang solid. Muka-muka pas lagi ngurusi duit masjid malah nanti bukan pas lagi nyolong di masjid nih, pas lagi ngurusi malah sedo itu usul khotimah. Tapi enten pak, ya ini nah tahu nih masjid, mengenai masjid rapat ditawari dari bendahara, baru itu aku baru itu mas rapat di masjid bahkan tergolong rumongso dikai beban ampun. Jadi tidak jenengan misal ampun pas di kurban nih kok senajan pun sepuh terus diamanai Pak D, nanti jenengan biar pas dosa nanti ngurusi tebus, nanti ngurusi sapi pun apal sapi sing poel, tebus sing poel itu sing pripun. Ngapun kan iki jenengan diamanaikan pimpin pencarian sapi gitu kan. Oh iya mosok aku. Ora nek sing liyane kok. Aku ini member ya dadi sesepuh ini pembina ampun. Jadi selama kita memang dikehendaki kebaikan dan kita sanggup dan tidak ada halangan untuk kita mengangkat, kita mudahkan langkah kaki kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wabi kudratihi, wabi iradatihi dan fudul, dan kemudian hanya dengan kuasa dan kehendaknya mereka bisa menjalani semua perjalanan itu. Setiap lagi kita rampungkan poin yang ke kita rampungkan poin yang kelima ini Pak. Kemudian wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Kemudian di antara keturunan Adam ada yang dicemplungkan ke neraka mungkin akibat khalaqalahum ayunan la yubsiruna biha. Sifat para penghuni neraka itu duwe mata ning labibu nyawang wa adanan la yasmauna biha. Duwe kuping ning duwe budek wa quluban la yafqahuna biha. Duwe ati ning atine ora bingung, belajar agama ora gelem, bermajelis ilmu, masjid suarane tekan coba sebelah omahe dhewe ora mangkat ning masjid, pinter lah. Jadi di masjid budi ya kalau masjid macam juga cerita-cerita, mau ora tahu sholat, ora tahu sholatan, tapi nek isin ora ning masjid aku, tergelir aku isin coba wae luar biasa. Ngeri gitu. Kemudian tahun biralika anil huda mahjubun. Mereka orang-orang yang masuk neraka itu terhalang dari hidupnya. Itu bagaimana kok jadi motoran nyawa itu pengen gue rumokke gue hati ini bebal gitu ya. Insyaallah alhamdulillah. Jadi amali ahlinar bisa bikin kadrihi ya'malun. Justru mereka melakukan amal penghuni neraka dengan ketetapan yang sudah berlalu. Tidak yang masjid pegah, tidak cokean mangkat, tidak akikahan megah, tapi tidak gendeman budal, gitu kan. Tidak nikah megah, tidak zina sedewe, gitu kan. Mas, dibangunnya daerah ini, aku mas lamar nanti. Wah, gila itu yang jangan tahu. Pun ini sampai nomor 6. Insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi kita lanjutkan sampai nomor 5 maaf, nomor 6 dan seterusnya. Terakhir ini itu nomor gantian buat dulu apa terakhir. Ini langsung Pak. Terakhir ini itu nomor 20 nih kuandang 20. Jadi ceritanya pulau cerita ke riwayat identitas beliau, kemudian sanatnya, berarti mangkul tenan nih. Terus pulau wacake makane niku ora nampung matan niku teksnya. Makane iki boten makan itu teke niku lho.
Nah, kalau wacake lembu tekan 5. Nah, padahal enten 20. Jadi kalau itu nutuke 15. Nah, mungkin nek kalau wacake nganti rampung, mungkin kalau jelas siji-siji ya wonten poin 1i maksudnya ngeten dalile niki ayat niki ya di sini. Nah, wonten niku sing kula lampahi teng Masjid Istiqlal, Masjid At-Taubah iki sampai dituruti ning tentu akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, tentu akidah Imam Ahmad bin Hanbal, dan memiliki akidah Imam Al-Ghazali. Kami lo panjenengan istiqomah mawon sebulan pisan, pokok-pokok aku bilang undang kula sebulan namung boten namung ping pisan hari ke aku makan. Penting betul pas bedok jadwal ya. Nah, bendang rampung, bendang paham ora kedisian mati. Tapi nek umpama Pak, dengan kedisian mati napa kula sing mati, tapi dengan pun mireng niki akidah sing lurus, insyaallah niku nggih timbang murid dawa ning rambut dengan akidah sing lurus. Masalah sithik mlayu ning kuburan, masalah sithik golek wit gede, diceritani wong ning kono demite manjur mangkat, kemudian kan munggah gunung golek gua ya melu gitu kan. Maka orang-orang seperti ini ada orang-orang yang akidahnya besar. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya? Oh, monggo pripun Pak Dik? Oke, pripun? Yeah. Pertanyaan bercabang. Pertama, kedua. Sedapat. Baru. Allah Akbar. Betul. Sujud. Siap. Matur nuwun. Ini berarti boten lagi bang ini fikih nggih. Nah, jadi dalam hadis dikatakan innama ju'ilal imamul yu'tama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kamiro apa yang dilakukan imam, makmum ikut. Tapi dalam hal apa? Dalam hal yang sifatnya rukun. Nah, termasuk rukun dari sholat itu adalah berdiri jika mampu. Kamiro ketika jenengan memilih imam yang tidak berdiri alias duduk, namun cacat, maka jenengan harus ikut duduk. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu gerak, beliau nggak sanggup untuk berdiri, beliau meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Dan beliau bermakmum bukan tenriki, tapi ten sebelah kanannya Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah mengikuti sinten Abu Bakar As-Siddiq. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu ngeten. Nah, maka belum lama. Jadi saya itu senengnya pengawasan itu by request. Umpama mboten bahas kitab ini kan memang dikersake disuwun kitab dan urut ngoten to. Tapi nek mboten enten temane, artinya enggak ada pembahasan urut saya dengan pengen nopo. Kalau tangerti pengen nopo. Artinya pengen nopo niki sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang ada biar terangkat perbedaan pendapat agar kemudian kaum muslimin lebih raket, lebih hangat gitu. Nah, di salah satu masjid itu minta supaya dibahas tentang fikih sholat. Nah, babakan fikih sholat itu ternyata yang ada dalam takbiratul ihram itu mriki kalih ten mriki. Lajeng babakan sedapat itu ten tengah. Bisa telapak di atas telapak, bisa mengaten ugi. Ning boten wonten mekaten. Boten wonten diubengke boten wonten. Sehingga yang harus dengan sahabi yang namanya khilafiyah itu ada khilafiyah dua, yaitu muktabar dan ghairi muktabar. Muktabar itu yang ada dasarnya. Artinya ketika dengan imamnya mriki napa mriki itu bebas imamnya mau milih. Dengan apakah harus ikut imamnya pas gini itu boten. Karena ini bukan apa namanya ya rukun sih takbiratul ihram, cuman soal milihnya ini loh enggak wajib sama. Betul nggih? Nah, adapun jangan tadi itu
dalil muktabarannya enggak ada dalil yang saya tahu bukan yang dalil. Yang tadi dihukum atau dibedek mriki. Ketika ditanya kenapa kalau bebek kono, kiwa gitu, bebek kiwa. Kata dia, kenapa hukum gesek? Ben pas hukum ini tanganku ini sik dhewe nyekel atiku. Apa jane sing cekel mboten atine, wetenge to. Iku pun kalau jon. Kemudian nek kok bebek ngene, iki yo boceke atiku meneh gitu. Padahal sing diboceke mboten atine, wetenge meneh. Maka nggak ada dasarnya. Dasarnya memang logika, dan logika dalam agama tidak bisa digunakan dalam masalah ini loh, masalah ibadah. Karena ibadah itu menderek bukan di logika. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kalau agama ini harus logika dulu yang diajukan, bukan dalil. Maka tubuh ini ngusap sepatu itu sore bukan dulu. Dalam fikih mengusap sepatu, jadi ceritanya kan. Zaman dulu, ini masjid ini bukan mesin keramika, kabeh nganggo pasir. Terus dia mangkat ke rumah itu nganggo sendal. Kemudian pas mau masuk masjid sendal betul dicoba-coba, tapi diusap-usap ning jowo, di sore itu kosok-kosok yang nembe mlebet. Nah, maka orang-orang tertentu boten nganggo sendal, nganggo sepatu itu yang berwarna kuf. Kuf niku umpami nggih digi, lajeng kiyaine niku ngubuse terus digi, terus melampah, urung tekan masjid kok ngentut, maka dia harus wudu sama, nek dia enggak terasa untuk nyakot kufi itu jadi bagian sikil, itu buatan dikucuk, wonten, tapi dilak, nek sing dilak buru buatan misari. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau agama itu kudu dikasih kaki saya ditambah, kudu ilmu sampai ini ukuran ini gitu. Kata dia, kamu lo babakan itu kalau ngeten itu buat logikamu ngono itu hak aku. Kata dia. Jadi kalau enten ngapunten, imam ngoten itu amre saya ini bekerja dengan pilih dari terus yang ketiga ngomong ngapunten takbir Allahu Akbar pun nyeten tapi lebih Allahu Akbar itu sebenarnya ada kitab fikih yang membolehkan tapi saya membaca sih jadi kalau ini kan enten yayasan terus enten pesantren mahasiswa jadi enten kiai sing boten kuat sekolah ke anake pulau jaluk, pulau bulake mengenai lulus, pulau balik nah itu enten santri pulau sing pulau tugasi zaman dulu kan menerjemahkan kitab para ulama gitu. Nah hari ini ada ulama yang saya sangat senangi saya ambil ilmunya itu namanya Syekh Sholih Fauzan Al-Fauzan beliau masih hidup umurnya kalau nggak 87, 88 tahun dan beliau ulama besar Saudi Arabia hari ini nah beliau punya akun YouTube Pak itu. Di akun YouTube niku enten apa istilahnya kumpulan al-ijabah al-mukhtasarah jadi jawaban ringkas. Jadi beliau ditanya jawab. Nah niku Imam Al-Muzani kan ditanya jawab ning dawa mergone urusan akidah ngoten to. Sampai 20 poin dan setelah poin ini dawa ngoten to. Nah, Syekh Fauzan itu ditanya jawab termasuk pertanyaan yang ditanyakan apakah dalam bertakbir, gerakan dan ucapan harus bareng, beliau mengatakan bareng. Maka dalam hal ini, walaupun ada kitab atau ulama yang membolehkan tidak bareng, tapi saya secara pribadi lebih cocok untuk bareng. Dan amri saya memang ini yang terjadi di masjid ini, artinya ada tradisional mata itu, amri saya ini memang harusnya dibahas tentang fikih sholat, agar kemudian panjenengan bisa mengerti mana yang khilaf muktabar dan mana yang bukan, mana yang memang ada dalilnya, mana yang bukan. Termasuk Pak, termasuk tentang salam. Salam itu ada 4 model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum 3. Assalamualaikum har. Betul kiwa betul. Ini yang keempat. Kalau jelasnya yang itu penyajian gua yang tentang Yaman asli Yaman, ini kembali Indonesia, gitu kan. Dia belum tahu terakhir kembali dua, terus ngomong agak segini ya kan. Saya orang Yaman, pernah keliling Arab dan pernah pergi ke sini. Pernah ada satu praktek pun sholat yang salami pisang kau tidak ada. Biji apa? Padahal pulau musim kalau kantor ini ambil dari sifat sholat Nabi,
karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang muhaddis, ahli hadis hari ini gitu. Tapi dia tetap pokoknya kita mau mana, aku secara praktek rata dulu itu. Artinya dia nggak mau menerima adanya perbedaan sing ngoten niku siji kae. Wis sudah nggak apa-apa. Termasuk ketika di sini prakteknya dua perdebatan baru, usah. Maka saya ini mengatakan ketika kemudian kamu menerapkan sunnah dan sunnah itu membuat masalah, artinya ada orang yang terganggu, maka kamu tinggalkan sunnah dalam kondisi tertentu itu juga baik. Contohnya dalam sujud. Oh, masalah. Nah, jadi hadis cerita tadi berlaku umum Pak dari awal sampai akhir. Ketika Nabi mengatakan ini nama Julal Imam imam itu dijadikan untuk diikuti. Artinya ketika imam itu sudah bangkit dari sujud, makmum dia harus bangkit dari sujud. Bukannya kesempatan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pas sujud, ini benar. Ini tetap mengikuti imam. Artinya jangan kalian berlama-lama dalam sujud. Satu, jadilah imamnya. Atau yang kedua, dengan pas sholat sunnah. Artinya sebagai imam yang baik, itu si Arab itu orang protes. Saya di sini tuh baru baca doa satu aja, mereka udah udah mengangkat kepalanya dari sujud dan seterusnya. Ngomong-ngomong itu, ngomong-ngomong itu kan banter tuh nggak bahasa Arab, jadi orang dia ini belum paham gitu. Nah, terus pelajari kalau dia ini, bapak, ini Mas Arab ini sadar ternyata kami lo akan dengan dados imam, umpama dengan pilihan cakep milih tuwane, mang pilih sing paling dawa. Terus pilih dawa mau ping 3, akhirnya dia milih dawa lho, eri ecer. Jadi kami akan pilihan subhana rabbiyal a'la. Terus akan pilihan subhana Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Akan pilihan subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Mang pilih sing dawa niku nek dadi imam atau dengan rapal dengan milih sing pendek, mang pilih sing pendek nek mang gawe ping 10. Ento Pak itu kan. Itu. Jadi itu enggak apa-apa itu. Biar apa? Memberi kesempatan yang di belakang agar tidak tergeret, terseret-seret, tertinggal, tersusu-susu. Nah, maka makmum yang baik harus mengikuti depan. Kalau depannya ya-yaan, sholat tarawih 3 rakaat atau 5 menit, maka itu jelas melanggar tumakninah. Padahal tumakninah itu rukun. Saran saya sesuk sampun tidak jadi imam, karena sholatnya rusak. Tumakninah itu penting. Dan termasuk cara untuk bertumakninah ria, ben paham atau ben ngerti atau ben merasakan tumakninah, maka bacaannya didawake atau panjenengan pas maos niku panjenengan paham panjenengan maos itu artinya tegese nopo. Berarti kudu bahasa Indonesia. Boten niku aliran sanes meleh kleru meleh itu. Oke. Jadi ketika jenengan sujud itu kan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, jenengan ngertos itu maknanya apa. Maha suci engkau Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau Allah yang maha agung. Ini jenengan ngertos. Sehingga jenengan kemudian bisa menghayati, berarti aku ki rendah, aku ki cendek, aku ki hina, aku ki cilik, aku ki wong menungso. Sing sesuk bakal mati, bakal nemoni Gusti sing moho a'la moho adi. Terus piye nek ikhlas ora khusuk kakangku lan sak itu. Matur ya, Pak. Yang lamun pun yen pangapunten akhir kalam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.